baru channel YouTube Bola Bung Winner. Di video kali ini kita akan analisa pertandingan MU versus Lask dan Inter versus Getafe. Oke, sebelum kita menganalisa, jangan lupa ya teman-teman yang suka main game apa namanya yang di channel kamu. Oke, Roblox, silakan kalian bisa subscribe ke channel dari Bung Jas yang baru belum lama. Apa namanya? Jas Please. Oke, linknya ada di deskripsi ya. di bawah video ini. Kalian bisa subscribe, kalian bisa menyaksikan bagaimana Bung Jas main Roblox. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung dan main secara online dengan Bung Jas, bisa meninggalkan komennya di sini atau komennya di channel Bung Jas, yaitu Jas Please. Oke, kita akan menganalisa dua pertandingan teman-teman. Yang pertama kita masuk dulu ke pertandingan antara Internazionale Milan melawan Getafe ya. Tapi kita pertama bahas dulu nih tentang prediksi kita di video yang kita upload kemarin. Prediksi Bung Jas berapa tuh Inter lawan Getafe? 3-2. Oke ya, salah. Tapi yang penting Inter tetap menang ya, gak masalah. Skor itu kan gak mungkin bisa akurat ya, jarang banget teman-teman, kecuali secara kebetulan nih. Dan kemudian saya meramal 2-0 ya. Apa Bung Winner 2-1? Oh, masa ya. benar-benar aja? Ya hampir kan saya benar. Kalau seandainya itu penalti bisa diselesaikan dengan baik oleh pemain Getafe, maka sudah pasti skornya adalah 2-1, karena saya yakin bahwa Inter akan tetap bisa meraih kemenangan dalam pertandingan itu. Baik, kita masuk dulu ke pertandingan secara teknis dari Inter melawan Getafe. Oke, seperti biasa Antonio Conte mengandalkan formasi yang sering atau selalu ia terapkan di Inter Milan. Formasi yang menuntut para pemain untuk bekerja keras. Bukan hanya untuk attack, tapi untuk defend juga. Jadi stamina yang akan dilihat dari para pemain, siapa yang kira-kira fit untuk bisa menjalankan taktik ini. Maka itu Antonio Conte merekrut banyak pemain baru bagi Inter Milan musim ini. Sebagian juga on loan atau dipinjam dulu dari klub lain, dan dilihat bagaimana nanti performanya, baru mereka menentukan opsi untuk membeli atau tidak. Salah satunya Alexis Sanchez yang dikabarkan sudah semakin dekat akan bergabung dengan Inter Milan setelah menjalani masa pinjaman dari Manchester United. Oke, dari line up kita lihat semua pemain-pemain andalan Inter dimainkan, kecuali memang Alexis Sanchez yang pertama ditaruh dulu di bangku cadangan. Eriksen juga ditaruh di bangku cadangan. Kita tahu Eriksen bukanlah pilihan utama bagi Antonio Conte. Tapi itu dia, dengan formasi 3-5-2 ini Bung Jas, kamu lihat di game tadi pagi ya, Inter main, siapa sih pemain yang paling berpengaruh? Saya lihat Ashley Young kemarin bagus. Ashley Young ya, kenapa kamu bisa menilai Ashley Young ini gamenya tadi pagi itu bagus? Ya kan dia bisa assist dan defense sama bagusnya. Iya, attack. Iya, attack juga ya. Assist berkali-kali ia melepaskan crossing, tapi memang tidak berhasil juga dikonversikan oleh para pemain Inter. Ada juga blocking yang dilakukan oleh para pemain Getafe. Tapi itu dia kata kuncinya, bahwa pemain perlu rajin ketika mereka masuk dalam formasi 3-5-2. Salah satu pemain yang rajin yang saya juga lihat adalah Ashley yang staminanya prima, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Ia bisa membantu serangan secara efektif, turun untuk membantu pertahanan secara efisien. Berkali-kali ia melakukan sliding tackle, blocking tackle, dan itu sangat penting bagi Inter Milan. Dan memang bukanlah sebuah kejutan ya, bahwa gol diciptakan justru oleh Lukaku yang mencetak gol pembuka dalam pertandingan ini. Kemudian kita lihat bahwa ada miss chance dari Getafe yang tidak bisa mengkonversikan penaltinya dari Jorge Molina. Handsball jelas dari Godin, ada evaluasi dari VAR. Tapi setelah itu yang cukup menakjubkan di sini justru Christian Eriksen yang masuk hanya mungkin 1-1,5 menit sebagai pemain pengganti, dengan tendangan pertamanya dari dalam kotak penalti bisa mencetak winning goal. Apa artinya dari ini semua? Bahwa artinya Antonio Conte meskipun tidak memilih Eriksen sebagai salah satu pemain yang ia andalkan dalam konsep permainan yang perlu naik turun secara rajin, tapi ketika ia melihat timnya kesulitan untuk bisa kill the game atau menyelesaikan pertandingan itu, ia tetap menurunkan pemain yang ia anggap bisa memberikan tambahan energi. Dan disitulah kita lihat ia memainkan
siapa Eriksen ya. Ia memainkan Eriksen, ia memasukkan Eriksen di sini menggantikan Brozovic, di mana sebetulnya Brozovic juga penampilannya rajin, ia cukup efektif untuk membantu serangan, tapi yang diperlukan juga adalah pemain yang bisa mendobrak. Dan Eriksen sebagai pemain pengganti, kita tahu memiliki energi tersebut. Ia lama bermain di Liga Inggris, dan walaupun kita tahu dalam beberapa hari terakhir Inter Milan diberitakan ya dengan masalah-masalah internalnya, seperti masalah antara Antonio Conte dengan manajemen, dan dispekulasikan bahwa Antonio Conte kemungkinan akan dipecat. Tapi kita lihat profesionalisme dari Antonio Conte yang tetap fokus agar timnya bisa meraih kemenangan. Ini bukan kemenangan yang mudah, karena di sisi lain Getafe memberikan perlawanan secara agresif. Buktinya apa? Jika teman-teman melihat statistik, Getafe melakukan sekitar 18 kali foul, dan beruntung juga mereka hanya mendapatkan 1 kartu kuning, karena mereka perlu mematikan gerak-gerik cepat dari 2 striker ujung tombak yang diturunkan oleh Conte, Lukaku dan juga Martinez, yang sebetulnya Martinez lebih banyak mendapatkan peluang daripada Lukaku, tapi justru yang bisa mencetak gol adalah Lukaku. Nah, kamu lihat seperti apa nih Inter Milan ke depannya dengan ada Lukaku ya, kemudian ada Ashley Young. Nah, ada pemain-pemain lain seperti Alexis Sanchez, ada Lautaro Martinez. Nah, apa sih sebenarnya faktor dari Inter Milan ini? Iya, karena mereka ada mantan MU. Waduh, mantan MU nih ya teman-teman ya, betul sekali. Ashley Young, Sanchez, dan juga Lukaku, 3 pemain yang memang dikategorikan sebagai pemain kunci bagi Inter Milan musim ini. Oke, sekarang kita perlu jump ke pertandingan selanjutnya. Ini dia pertandingan dari tim favorit Bung Jas, Manchester United. Kita bicara dulu tentang prediksi kita yang kita lakukan kemarin. Prediksi saya adalah MU akan menang dengan skor 3-0. Tapi skornya 2-1. Iya, kan 2-0. Nah, kamu salah kan, skornya 2-0? Iya, tapi kan deket skornya. Iya, betul juga ya. Seandainya gak ada gol dari Lask, maka pertandingan ini bisa juga berakhir 2-0 bagi MU. Tapi kenapa kamu lihat MU ini tidak bisa menang dengan skor yang besar? Udah itu mainnya di babak pertama biasa aja. Iya, kan gak ada Bruno Fernandes. Saya kira dia akan dimainin, tapi dia nggak dimainin. Iya, Ole juga tentu tidak ingin mengambil resiko menurunkan Bruno Fernandes, teman-teman, karena ada kekhawatiran tentunya bukan soal kelelahan, tapi jika ia cedera di game tadi pagi. Kita tahu bahwa MU sudah menang dengan skor 0-5, tidak perlu juga diturunkan semua pemain terbaiknya, dan memang rotasi yang dilakukan cukup signifikan. Karena saya melihat di sini McTominay, Fred, ya, Jesse Lingard bermain sebagai starter, Juan Mata, Daniel James, Ighalo memang lebih sering bermain sebagai starter di Europa League, ujung tombak satu-satunya. Dan saya juga salah, saya memprediksi bahwa skornya 3-0, tapi kita benar bahwa MU tetap akan menang dan fokus untuk meraih kemenangannya. Kenapa MU sulit mencetak gol? Karena pemain-pemain yang selama ini menjadi sumber gol atau sumber assist dari MU tidak bermain, teman-teman. Greenwood tidak bermain, Rashford tidak bermain, Martial main hanya beberapa menit sebelum pertandingan berakhir dan terbukti ia bisa mencetak gol. Pemain yang banyak juga memberikan assist. Bruno Fernandes tidak bermain. Ya, ini yang menjadi persoalan bagi MU ketika banyak pemain yang mereka andalkan untuk mencetak gol, termasuk Greenwood yang saya sebetulnya katakan bisa menjadi pemain kunci jika ia diturunkan juga tidak dimainkan. Dan itu adalah keputusan yang tepat dari Ole. Karena Liga Inggris juga tidak lama lagi akan bergulir pertengahan September. Jadi cukup riskan jika dipasangkan pemain-pemain inti yang sebelumnya berjuang habis-habisan di Premier League semuanya, atau pemain-pemain kuncinya semuanya. Tapi Ole sama seperti Antonio Conte ketika ia melihat timnya sulit untuk memecahkan deadlock, dan tentu ia tidak ingin timnya bermain seri melawan Lask. By the way, Jesse Lingard cetak gol ya. Oh iya. Hebat juga nih pemain. Melawan Leicester cetak gol, melawan Lask cetak gol. Jadi ia juga bisa menjadi pemain yang diandalkan oleh MU nih ketika MU melakukan rotasi. Tapi itu bukan pemain favorit kamu ya? Oh enggak, Siapa Paul pemain? Pogba. Paul Pogba. Ini dia Paul Pogba. Ole sadar bahwa MU memiliki masalah di tengah ketika Juan Mata berjuang sendirian sebagai pemain yang coba mengkreasi serangan. Akhirnya pada saat Pogba diturunkan, kita melihat bagaimana keseimbangan tercipta dari lini tengah MU ketika distribusi bola ini tidak hanya dilakukan oleh satu pemain seperti Juan Mata. Jika tidak, bisa teman-teman perhatikan di babak pertama bahwa pergerakan-pergerakan Mata bisa secara efektif ditutup oleh para pemain Lask.
Dan juga berbicara mengenai rotasi MU, kita lihat penjaga gawang di sini Sergio Romero yang sebetulnya jarang diturunkan juga melakukan penyelamatan-penyelamatan yang krusial dalam game ini yang membuat MU hanya kemasukan 1 gol. Dan mengapa tidak MU diserang? Karena kita tahu di sini Harry Maguire tidak bermain dengan tandem yang biasa ya berduet, yaitu Lindelof. Ada Eric Bailly, Tofu Mensah kita tahu adalah pemain yang ya masih belum stabil ya penampilannya, tapi cukup mengagumkan juga ini penampilan dari Brandon Williams. Jadi kita lihat baik Conte dan juga Ole melihat dan kemudian mengambil keputusan ketika timnya mengalami masalah di atas lapangan dan bisa memecah kebuntuan bagi timnya. Dan yang serunya bahwa kedua tim adalah 2 tim besar yang sudah berhasil lolos ke babak selanjutnya. Iya. Ya, selamat kepada para fans ya, MU dan fans Inter karena tim Anda ke babak selanjutnya. Iya, dan yang menarik teman-teman, jika MU di babak selanjutnya menang, kemudian masuk ke semifinal menang dan lolos ke final, sama halnya juga bagi Inter Milan. Jika mereka terus lolos, kedua tim ini akan bertemu di final. Iya. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru jika MU ketemu Inter Milan di partai puncak Europa League tahun 2020, karena ada beberapa mantan pemain MU yang akan berhadapan dengan mantan klubnya dan mantan pelatihnya. Iya. Seru sudah pasti. Bung Jas tentu akan tetap pilih MU. jika masuk ke final. Kita belum tahu MU akan melawan FC Copenhagen di round selanjutnya. Inter menunggu pemenang antara Rangers dan Leverkusen yang masih akan menjalani leg kedua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Silakan Anda boleh tinggalkan komentar yang Anda ingin tinggalkan di timeline ini. Kita masih menunggu 2 hasil lagi dari pertandingan Europa League yang kita prediksi. Wolves melawan Olympiakos dan Sevilla melawan Roma. Kita akan kembali dengan video dari kedua pertandingan tersebut nanti setelah mereka selesaikan pertandingan mereka. Glory, glory MU. No hate, Only football. salam sepak bola.